Oke, thank you. Oke. Jadi pertemuan 7 ini kita akan bahas Lizenga. Outputnya sudah dibahas oleh Bu Dela tadi, kurang lebih demikian ya. Nah, Lizenga itu sebenarnya dia ya rumusnya seperti ini gitu. Ya, rumusnya kurang lebih seperti ini. Nah, kita akan fokus dulu sama outputnya seperti apa. Tadi udah dibahas sama Bu Dela, ada formatnya. Bisa di off mic ya semuanya. Nah, jadi di sini di Lizenga bahan ini saya ada beberapa paper yang bisa dibaca gitu. Nanti teman-teman Enggak. Ya, nanti teman-teman bisa dibaca dulu di sini seperti apa untuk ngebangun pengetahuan. Misalkan kan di format nanti ada kayak introduction, ada metode, ada hasil, ada kesimpulan, nanti bisa dibaca lah. Bisa dijadikan contoh tapi tidak untuk di copy paste. Nah, balik lagi ke ini ya, ke materinya seperti apa. Nah, rumusnya seperti ini. Jadi kita pakai band 2 dan band 5 yang nanti akan saling membagi, dan kemudian ketika hasilnya kurang dari 1 itu jadiin file, jadiin base lah untuk nge-crop dari band 2 dan band 3 dan kemudian nanti dikalkulasi. Jadi intinya dia di band 5 harus dibagi 2 dulu, ketika nilainya kurang dari 1 maka bisa dipastikan ada sesuatu di kolom airnya, kurang lebih seperti itu. Nah, untuk pembahasan lebih lanjut mungkin teman-teman bisa membaca-baca atau mungkin mempelajari soal resolusi spektral di band 5. Jadi band 5 itu kan dia near infrared. Near infrared itu apa, bisa membaca. Nah, langkah-langkah praktikumnya, pertama kita akan melakukan seleksi area dulu, lakukan pembagian band 5 dibagi band 2, kemudian kita akan potong band 2 dan band 3 dengan hasil poin pertama yang tadi. Dan kemudian kita akan baru kita hitung dia dengan rumusnya. Yang ini tadi, yang rumusnya sebenarnya ini, kalau ini dia exception-nya, tapi rumusnya ini log B2 ditambah dengan KI per KJ kali log B3. Nah, KI per KJ ini juga sebenarnya ribet lagi, ada lagi kepanjangan rumusnya, tapi kita bulatkan jadi 1 karena rata-ratanya memang mendekati 1 nilai. Jadi saya tuliskan 1 di sini, 1 kali log B3. Dan kemudian kita akan lakukan klasifikasi berdasarkan value yang ini. Nah, mungkin teman-teman udah lihat di video yang sudah saya share seperti apa, dan pada praktikum kali ini kita akan mereplikasi apa yang sudah saya berikan di video. Kemudian mungkin nanti di akhir ada sedikit tambahan gitu. Jadi teman-teman ya dan saya bisa sprint praktikum pada pertemuan ini bisa lebih cepat gitu. Teman-teman buka dulu ya habis pro-nya. Oh, bisa gini ya. Bisa nggak? Nanti gimana cara ngilangin ini? Oh iya benar ya. Ngilangin ini ya?
Oh, bisa. Bukannya kemarin mau auto hide ya? Tapi di mereka nggak muncul. Diem-diem baik. Iya, on. Bentar ya, adanya belum beres. Ditunggu sebentar ya. Nah, akhirnya beres juga. Kalau ada yang misalkan putus-putus atau mungkin ada kendala apa-apa, langsung aja ke teman-teman on mic, karena saya nggak bisa lihat siapa yang raise hand atau yang lain sebagainya ya. Nah, kita akan pakai band 5, band 2, dan band 3. Pertama kita add dulu band 3. Ya, nggak masalah sih urutan nge-add-nya. Oke. Band 2. Kemudian kita add band 5. Nah, seperti biasa untuk mereduksi beban komputasi ya, karena saya yakin tidak semua di sini menggunakan laptop yang proper. Kita akan klip dulu, kita akan potong daerah sekitar sini aja, kepulauan yang ini, seperti biasa di geodatabase ya. Kita akan buat file pemotong. Seperti yang sudah dilakukan di praktikum sebelumnya ya. Inilah kira-kira kurang lebih seperti ini gitu buat file pemotong. Nah, kurang lebih seperti inilah, besar kecilnya nggak masalah ya. Ada perbedaan dikit nggak masalah kok. Habis itu kita klip biasa raster. Input rasternya band 5 dulu aja. Band 5, output extend-nya pemotong. Pastiin diklik, oke.
Kita ganti ke band 2-nya, guys. Terakhir band 3-nya. Nah, sudah dipotong. Nah, sebenarnya proses pemotongan ini, kalau untuk kita nggak bagus sebenarnya motong seperti ini. Tapi kan kita dalam rangka mengurangi beban komputasi, ya kita asal potong aja. Nah, seharusnya tidak demikian, karena kalau tampilannya seperti ini kan kita nggak bisa lihat apa yang sebenarnya ada di bawah kolom air ini. Nah, bisa jadi saja data yang kita butuhkan itu terpotong. Jadi saya sangat tidak menyarankan, tapi dalam rangka menurunkan beban komputasi ya kayaknya itu nggak masalah sih. Selanjutnya kita masuk ke seleksi area. Kita bagi band 5 dibagi dengan band 2. Dan selain itu hapus yang nilainya di bawah negatif atau di bawah 1. Pakai raster. Band 5 dibagi dengan band 2. Kita bagi sini, misalkan langkah 1 misalkan ya. Oke, langkah 1 udah muncul hasilnya. Kita ke request dulu untuk misahin yang mana di bawah 1 dan di atas 1. Awal interval pilih jadi 2. Oke. Nah, kemudian upper value-nya rubah 1. Nah, yang lainnya dibiarin default ya. Di bawah 1 dan di bawah nilai maksimal. Oke. Terus kita nah, seperti ini. Jadi yang di bawah 1 itu yang merah. Nah, seperti ini ada noise karena mungkin ada kita bisa lihat ya di sini. Nah, ini di band 3. Ini ada awan-awan tipis di sini kelihatan ya. Nah, itu ada beberapa awan lah intinya. Nah, hal-hal tersebut menyebabkan adanya yang masuk ke kelas 1 meskipun sepertinya ini tidak reliable atau tidak bisa dipercaya lah bahwa ini ada sesuatu di bawah kolom air karena jauh dari kepulauan. Beda misalkan dengan yang bagian sini. Di sekitar kepulauan ini ada yang masuk ke kelas 1 dan ini lebih dapat dipercaya bahwa di sini ada ya ada apa ya? Ada objek bawah air lah, mungkin bisa kehidupan atau mungkin bisa apa gitu ya, dan bisa dipercaya gitu intinya. Saya ya seperti itulah kurang lebih. Baik, kita lanjut lagi. Kita akan, karena ini udah di reclassify tapi masih dalam bentuk raster, kita akan rubah dia ke polygon. Bentar. Ya, kita akan rubah dia ke bentuk polygon. Raster polygon. Bentar. Tapi karena bagian yang reliable ada di sini, kita akan potong dulu aja ya, di bagian sininya aja.
Nah, ini merupakan langkah yang terjadi ketika teman-teman memotongnya langsung gitu, tanpa pengetahuan lapangan terlebih dahulu, maka yang terjadi seperti ini. Beda ketika teman-teman sudah melakukan komputasi dan sudah ada minimal pengetahuan lapangan dan tahu mana daerah yang harus dipotong. Setelah kita potong dikit ini. Ya, kurang lebih seperti ini. Oke, save. Sebagai processing. Karena band 5 itu jadi tolak ukur indikasi ada dan tidaknya sesuatu objek yang bisa diamati di bawah kolom air, maka band 5 kita nggak klik lagi karena dia sudah menjalankan fungsinya. Ini langkah 1 juga bisa di remove aja. Nah, kita potong band 3-nya. Nah, band 2-nya juga. Oke, kita run. Nah, gini kelihatan, nah seperti ini. Jadi yang kelasnya 1 itu terindikasi adanya sesuatu atau objek yang terdeteksi di bawah kolom air, baik itu terumbu karang, lamun, atau mungkin ya makhluk lain lah gitu ya. Kita operasi raster to poly. Input rasternya ini simplify polygon, saya pastiin nggak diklik ya, karena kalau diklik nanti, nah ujung-ujung yang kotak-kotaknya nanti dia akan berubah jadi tidak bersudut, jadi dilingkarkan lah seperti ini, dan itu merubah nilai, yang merubah luasan. Seperti ini. Kita ada pilih klik kanan data, kemudian export features. Poly langkah 1 output location biar di Google database aja. Ini kasih nama area terindikasi. Pilih where ketika grid code sama dengan 1. Nah, kita kan hanya akan mengekstrak kelas 1 aja, nggak akan mengekstrak kelas 2-nya, karena kelas 2 itu tidak ada indikasi apapun. Kita klik OK. Running, poly ini bisa di remove, dan ya, ini wilayah-wilayah yang ada terindikasi mangrove, terumbu karang, lamun, dan lain sebagainya gitu ya. Baik, kita akan potong si B2 dan band 3-nya berdasarkan file ini, polygon ini gitu ya. Berapa? Oh iya, beneran ya. Input rasternya pastiin B2 underscore 1 klip, output extendnya area terindikasi ya. Motong bisa kita remove ya.
Request juga bisa kita remove. Di situ kita run. B2-nya kita remove dan kemudian kita add lagi di sini band 3-nya, terus namanya ganti jadi B3 underscore indicate atau apapun lah namanya, bebas. B3-nya bisa juga kita nah seperti ini ya. Ini nggak akurat mungkin base map-nya. Nah, habis itu kita bisa masuk ke raster kalkulator untuk melakukan step kedua. Jadi step pertama sudah kita lakukan. Jadi kita sudah menyeleksi area yang nilainya negatif, nilainya di bawah 1 dari hasil pembagian band 5 dibagi dengan band 2. Nah, hasilnya adalah seperti ini. Ya, daerah-daerahnya ini. Kemudian langkah selanjutnya kita akan potong, udah juga potong juga sudah. Nah, langkah ketiga nih, yang logaritma B2 ditambah dengan 1 kali logaritma B3. Sini kita cari logaritma. Nah, ini log 2. Log 2 nggak apa-apa. Ini berdasarkan fungsinya. 2, kemudian ditambah 1 kali dengan dari B3. Ini kasih nama namanya ya. Oke, kita sudah dapat value di sini. Dan kita akan klasifikasi berdasarkan value. Nah, maksud di sini bukan value nilainya ketika 1, 2, macam-macam. Itu nilai ini sangat subjektif ya, tergantung dari reflektasi resolusi spektral yang terjadi di area itu. Nah, yang dimaksud di sini adalah range-nya. Jadi kelas laut dalam atau darat itu range-nya masing-masing punya range-nya 5 ya, maksudnya range-nya 5, kemudian terumbu karang hidup itu sekian dan seterusnya gitu. Jadi masing-masing range-nya adalah 5, 3, kemudian 3, dan pasir itu 4 gitu. Jadi kelasnya perbedaannya demikian gitu. Ini kita masuk ke reclassify. Input rasternya hasil hitung, kita classify. Ininya kita rubah ke equal interval, kita bagi jadi 5.
Karena di sini juga laut dalam, terumbu karang, karang mati, lamun, dan pasir ya 5 kelas sih. Kita bagi jadi 5 aja, pakai equal interval. Jadi dibagi dengan sama rata. Oke, kita klik OK. Kita kasih nama Lizena. Nah, kita sudah dapat nih ya. Nah, untuk memvalidasinya, karena kita nggak punya data dari orang lapangan, yang pertama itu, yang kedua juga kita nggak punya data dari verifikasi lapangan melalui penyelaman ya. Jadi kita akan melakukan lewat ya langkah sederhana lewat Basemap ya. Nah, sambil nunggu Basemapnya, di sini terdiri dari beberapa kelas. Kelas pertama di sini akan sama dengan di sini, jadi laut dalam atau darat. Masuk kelas pertamanya seperti ini. Jelas ya bahwa yang merah atau kelas 1 dia berada selalu di daerah paling jauh dari kelas lainnya atau paling jauh dari darat. Kemudian kelas 2 di sini adalah terumbu karang hidup. Ini kemungkinan sebenarnya gini, Lizengga itu bukan menunjukkan bahwa di situ ada sebenarnya, tapi kalau lihat dari sifat reflektansi spektral, kemudian juga lihat dari rumusnya, ini itu merupakan area yang apa ya sebenarnya, yang possible lah gitu. Jadi lebih ke memperkirakan di situ kemungkinan ada atau tidak gitu ya. Dan untuk memastikannya dibutuhkanlah verifikasi lapangan gitu. Nah, di yang biru ini, di yang kedua terumbu karang hidup. Yang ketiga itu terumbu karang mati. Yang hijau nih di sini, atau ya kurang berarti, atau kemungkinan daerah pantai sebenarnya ini yang 3 ini. Dan yang keempat itu lamun. Ya, yang possible ada lamun, dan 5 itu pasir. Tentunya pasir yang berada di kolom air gitu ya. Nah, verifikasinya kita bisa lihat di sini. Bener possible atau enggaknya kita bisa lihat dari Basemap. Nah, kita bisa lihat di sini bahwa Lizengga ini sudah memenuhi fungsinya, di mana Lizengga ini merupakan teknik pemantauan atau pemetaan terhadap wilayah bentik yang dangkal dan dibutuhkan verifikasi lapangan. Dan dilihat dari foto udara bahwa ternyata di sini memang benar adanya bahwa Lizengga ini mengcover area yang dangkal gitu, habitat bentiknya dangkal. Bisa dilihat di sini, semakin shallow airnya maka makin terlihat gitu ada apa di bawahnya. Di sini terlihat seperti ini gitu, kita nggak bisa detail ini apa, tapi sayang sekali di sini bagian sini ada noise dari awan gitu, jadi sehingga di sini terdeteksi sebagai kelas 5, padahal sudah jelas di sini nggak ada apa-apa gitu. Nah, demikian gitu. Nah, selanjutnya kita sudah dapat Lizengga itu demikian gitu di Kepulauan Anu yang possible kelas 1 atau laut dalam, atau itu berada di mana saja. Kemudian yang kedua, terumbu karang hidup possible ada di mana. Yang ketiga, di terumbu karang mati atau pasir atau pantai ya ada di mana. Kemudian yang keempat, itu dia kelas lamun ada di mana, kemungkinan possible-nya. Kemudian yang kelima itu pasir yang di bawah air ada kemungkinannya di mana gitu kan. Kita bisa lihat di sini bahwa ini enggak 100% sempurna. Di sini bisa kita lihat lah hasil seperti ini di kelas. Nggak mungkin ada lamun dulu
baru ada garis pantai gitu, atau pasir pantai. Dan oleh karena itu kita butuh verifikasi lapangan untuk menentukan keakuratan dari algoritma ini. Nah, sebenarnya kalau praktiknya Lisenganya doang sudah cukup sampai di sini, tapi untuk advanced analysis ada kelanjutannya. Nah, oleh karena itu kita buka dulu sini di paper ini. Oh iya. Nah, yang ini ya paper yang ini, yang 039 bla bla bla. Teman-teman bisa baca di sini. Seperti apa bathymetric mapping using remote sensing itu. Dan ini pakai Lizenga. Ini bisa juga dibaca sama teman-teman. Mana ya? Oh, bukan, sorry. Nah, di sini teman-teman perlu, kalau untuk tujuan akhirnya laporan atau advanced analysis, yang bisa teman-teman attach di portofolio teman-teman bahwa teman-teman sudah melakukan proyek pengamatan dan pemetaan habitat bentik lewat algoritma atau dengan menggunakan Lizenga, teman-teman perlu melakukan ini. Teman-teman perlu menghitung luasannya berapa, kemudian persentasenya seperti apa, kemudian juga perkembangannya seperti apa. Jadi ini kan data tahun 2022 ya, awal 2022. Nah, kalau teman-teman mau lebih advance lagi, teman-teman bisa lakukan hal yang sama dengan citra yang diperoleh misalkan dari tahun 2015 mungkin dengan Landsat 8 yang dilanjutkan dengan Landsat 9 misalkan seperti itu. Nah, itu akan lebih komprehensif analisisnya. Kalau teman-teman berniat untuk melakukan ini, melakukan melakukan pengamatan ini untuk di-attach di portofolio teman-teman. Jadi teman-teman bisa punya modal lebih banyak untuk nyari peluang ke dunia profesional misalkan. Jadi balik ke praktikum, kita akan menghitung luasan seperti ini dan presentasinya seperti apa gitu. Jas, sorry motong Jas. Mungkin Ya, bisa dijelasin yang ini Jas, apa? Yang error-error itu, cara cek error yang dari ArcGIS Pro-nya. Oh iya. Ya, mungkin dijelaskan juga sekalian. Thank you Jas. Oke, Mas. Nah, cek error kita pakai, bisa di sini ya. Nah, berarti, oh ya, untuk ngecek error kita nggak pakai klasifikasi lewat request, tapi kita akan pakai machine learning untuk ngedeteksinya. Hasil hitung bandnya kita jadi akan rely on hasil hitung. Yang ke-share masih ini Jas, masih jurnal. Oh, masih itu. Oh ya, sorry. Nah, udah kelihatan ya. Nah, kalau yang Lizenga ini dia hasil dari reclassify manual. Nah, untuk kita bisa deteksi error atau tidaknya, kita pakai deep learning atau machine learning ya. Jadi kita pakai, kembali lagi ke seperti kemarin, kita pakai supervise. Jadi kita akan training sample manager, kita akan pakai ini. Nah, untuk itu kita atur simbologinya dulu supaya lebih mudah kita melihatnya seperti apa. Discrete. Oh, ini ya. Kita pakai classify aja. Metodenya kita pakai equal interval, access-nya 5. Color sim-nya kita rubah ke seperti yang ini.
kurang lebih sama sih hasilnya. Nah, untuk itu kita akan ngetrain dia. Motor kita ganti nama aja. Jadi laut dalam, laut ya, dalam, oke. Kemudian kelas 2 itu terumbu karang hidup. Nama aja. Kemudian kelas 3 itu kerang mati ya. Kerang mati. Kerang mati, habis kerang mati itu ada lamun. Setelah lamun itu ada pasir. Ini kok di bawah lamun? Kelas 10. Oke. Nah, pastiin perbedaan value-nya cukup 10. Masing-masing 10. Jadi 10 ke 20. Kemudian ke 30. Kemudian ke 40 berarti. Yang kelima pasir ini dia value-nya 50. Lalu kita ngetrain dia. Cukup sulit sih nyari pasir ya. Kita rubah dulu deh yang lain supaya yang lain kita rubah jadi no color dulu. Nah, kita bisa lihat di sini area-area yang terindikasi sebagai pasir. Ya, seperti yang kita train dulu. Nah, ini merupakan contoh training yang tidak akurat ya, karena harusnya mirip. Jadi nggak keluar shape seperti ini. Harusnya dia di dalam shape. Nah, harusnya seperti ini. Jadi jangan ditiru ya kalau seperti itu.
kurang lebih pasir ada segitu. Baik lagi ke simbologi, kita rubah ini color misalkan ke kuning. Yang bagian lamun berarti. Deh, kayaknya cukup deh. Ini belum deh. Nah, cukuplah kira-kira segini. Kemudian masuk lagi ke simbologi, kita rubah yang kelas 3 ini jadi biru misalkan, siapa lebih mudah. Dan itu ada di Karangmat. Nah, untuk mempercepat waktu, saya nggak akan milih semua area ya, karena perlu teman-teman tahu juga ini merupakan stretch value dari 26,575 sampai 26,01, dan kita nggak tahu di value berapa kita milih ngetrain modelnya atau ngetrain datanya. Nah, untuk memaksimalkan kinerja mesin learning-nya, teman-teman harusnya setiap detil yang di atas 1 pixel tentunya itu dipilih gitu ya untuk memaksimalkan hasilnya. Tapi karena untuk mempercepat waktu, jadi kita nggak akan pilih semuanya gitu. Kemudian kelas 2 kita pilih hijau misalkan, terumbu karang hidup. Nah, yang kelas pertama laut dalam, kasih warna hitam misalkan. Oke, laut dalam. Oke, kita anggap udah aja mungkin ya, udah banyak.
Kita save dengan format SHP. Masuk katalog. Nah, ini training data trainnya kita add. Kemudian kita pakai classify. Untuk kita biasa pakai random trees atau random forest ya. Training sampelnya data train maksimum number of trees-nya kita pilih 5. Oke, kita run. Nah, untuk lihat akurasinya, kita bisa lihat di sini. Akurasinya, train akurasi, jadi itu akurasi dari data latih ya. Itu 98,91%, tinggi banget akurasinya. Nah, hasilnya seperti ini. Nah, hasilnya seperti ini. Dengan akurasi train data 98,9%, ini udah tinggi banget. Nah, untuk mengecek terhadap data uji, kita pakai akurasi assessment. Reference datasetnya classified ini. Dan kita pilih kita pilih ini aja. Dan confusion matrix-nya udah oke, bisa kita run. Nah, kita lihat. Kita bisa lihat dari kelas 10 ini, nilai tadi ya ketika kita training sampel itu masing-masing perbedaannya antar kelasnya 10. Seperti ini. Dan sudah bagus karena dia akurasinya dia di 1. Artinya dia sangat baik lah seperti itu ya. Karena range akurasi itu kan 0 sampai dengan 1. Dan ketika 1 ini dia sudah tinggi banget gitu ya. Nah, untuk ini itu dia titik-titik random, kan tadi kita pilih stratified random ya, yang proporsional terhadap relatif area. Jadi kalau kelasnya, kan kelas 5 ini dia pasir, dan kita tahu bahwa pasir itu sangat sedikit sehingga dia dipilih 10 titik sampelnya. Ya, setelah ada 509 titik sampling dan P accuracy-nya bagus dan U accuracy-nya juga bagus. Jadi bisa dikatakan kalau satu ini mendekati hampir 100% lah gitu ya. Karena sebelumnya juga datanya range-nya sangat kecil. Jadi dari 25,619 sampai 27,63, dari 27 sampai dengan 27,937 doang. Nah, kita bisa tahu akurasinya ini mendekati 100%, tapi tidak mutlak 100% ya. Habis itu kita akan
Jadi pakai data hasil random forest aja kita akan hitung luasannya masing-masing luasan. Nah, karena formatnya masih raster, kita rubah dulu. Raster itu Just bentar. ya gimana, Mas? Ya, jadi buat teman-teman, kalau misalnya kita ngolah data pengintaian jauh itu, kayak penting hukumnya tuh tahu akurasi tadi atau yang tadi barusan dijelaskan sama Kak Ejas. Nah, itu akurasinya itu harap kalian sertakan di dalam mini riset kalian. Nah, berapa sih akurasi data kalian itu? Bagusnya itu nilai kappa atau nilai itu kan kapanya bisa 1 tuh, bagus banget berarti. Nah, bagusnya itu lebih dari 80%. Nah, kalau misalnya di bawah 80% berarti mungkin ada yang salah dari awal pengerjaan tadi begitu ya kan Jas ya? Iya, betul, Mams. Kalau kita dapat kapal kan di Oke. sini 1, Mams. Itu berarti kan udah sangat bagus. Nah, jadi teman-teman setelah ngolah data itu jangan lupa cek akurasi dan akurasi itu disertakan di dalam mini risetnya. Oke, thank you Jas, lanjut. Oke, Mams. Terima kasih banyak. Oh ya, tadi saya lupa mention nilai kapaknya. Terima kasih banyak udah diingetin, Mams. Ini kapaknya 1 ya. Bisa lihat. Nah, kita lanjutin lagi. Karena kita butuh nilai luasan dan juga presentasi, kita pakai raster poligon. Kita rubah dulu dia ke poligon, karena kalau dalam bentuk raster kita nggak bisa hitung luasannya. Seperti kemarin di praktikum sebelumnya kita hitung luasan dan lain-lain. Stepnya sama. Kita pilih classified ini, fieldnya itu value. Simplify polygon pasti nggak terpilih. Oke, kita run. Nah, seperti ini. Oh iya, sorry. Saya nyimpennya di geodatabase. Nah, ekspor aja deh. Oke. Output name-nya hasil dengan Oke. Habis itu kita bisa seperti yang kemarin buka .dbf dengan Excel. Tinggal di drag and drop aja file dbf-nya. Sini. Oh iya, sorry, ada yang miss. Kita belum hitung luasnya. Masuk dulu ke attribute table, kemudian kita add field, kita kasih nama luas, data type-nya itu double, formatnya numeric. Oke, kemudian kita save. Dan di luas ini klik kanan, kemudian calculate geometry. Propertinya itu area, kemudian area unitnya itu kilometer deh kayaknya ya, kilometer. Oke. Di situ kita klik OK di sini dan dia akan running. Nah, luasnya udah muncul. Kita balik lagi ke file dbf-nya. Kita add dia ke Excel. Nah, luasnya udah muncul. Di situ kita pivot table. Nah, seperti ini. Jadi kita udah tahu luasannya nih ya. Luasannya perlu teman-teman catat dalam kilometer persegi gitu ya, kilometer kuadrat.
Di kelas pertama itu dia dalam atau darat itu ada 18,327 km persegi. Di kelas 2 itu terumbu karang ada 16,9722 km persegi. Kelas 3 itu karang mati ada 6,4593 km persegi. Kelas 4 itu lamun ada 1,9413 km persegi dan pasir dalam kolom air ada 0,1386 km persegi. Nah, untuk persentase membuat ya. Nah, di situ kita drag ke bawah. Terus B11 100 sorry. Kita modifikasi dulu si user. Masih sama. Sorry. Kita copy dulu deh kali ini. Hujan. Hujan. Nah, kita bisa lihat hasil presentasinya bahwa kelas pertama itu laut dalam itu punya presentasi terbesar sebesar 41, sekian persen, diikuti dengan terumbu karang hidup, kemudian terumbu karang mati, lamun, dan pasir dalam kolom air. Nah, sehingga teman-teman dalam melakukan analisis lanjutan sudah bisa lebih komprehensif, karena teman-teman bisa mendapatkan mulai dari jenis tutupan bawah kolom air atau jenis dari 5 tadi, klasifikasi 5 variabel tadi, kemudian luasannya dan presentasinya. Nah, teman-teman juga sebelumnya udah belajar tentang akurasinya seperti apa, kemudian juga bagaimana melakukan training model yang sudah diulangi dari beberapa pertemuan sebelumnya. Oh ya, sorry. Teman-teman belum, saya mau nanya dulu deh ke teman-teman. Teman-teman udah pada belajar supervise unsupervised belum? Harusnya udah pas PJ vegetasi kemarin. Diajarin nggak sama Pak Alam? Belum ya? Oh belum pada belajar. Nah ya, sorry. Belum apa lupa? Masa belum kesana ya? Kata Pak Alam katanya udah supervise sama unsupervised. Udah Bu, cuman di akhir mau menjelang UAS gitu Bu dikasihnya. Oh, tapi udah paham konsepnya?
Tapi ya udah nggak apa-apa, tidak usah khawatir. Kita punya video, ada videonya nanti di-share untuk supervise sama unsupervised. Tenang, tenang, tenang. Lanjut, Jas. Oke, siap, Mams. Jadi nanti untuk supervise ya bisa ditonton, tapi kurang lebih untuk sementara ini supervise itu tadi yang ini, Sify. Nah, metodenya ini random trees atau random forest, ada k-nearest snakeboard, ada SVM, dan beberapa metode lain. Nah, saya bisa katakan yang paling unggul adalah random trees atau random forest. Karena itu tadi kita pakai random forest, random trees. Dan semakin banyak trees-nya, decision trees-nya, maka semakin akurat. Oleh karena itu kita bisa dapat nilai tadi, nilai MAPA atau sorry saya lupa namanya. Nilai nilai kapanya itu 1. Kita bisa dapat nilai kapa 1. Karena random trees-nya banyak, tadi saya pilih 500 kalau nggak salah. Nah, tapi perlu dicatat bahwa semakin banyak decision trees-nya, atau ya tadi semakin banyak decision trees-nya, maka computation load-nya semakin berat. Jadi beruntung karena luas pengamatannya kecil gitu ya. Jadi ya nggak begitu berat sih karena luas pengamatannya kecil. Nah, sepertinya pertemuan ini sudah cukup untuk praktikum ya. Selanjutnya mungkin kita bahas sedikit soal laporan akhir yang mungkin tadi sudah disinggung sama Bu Dela. Dari Ibu Dela ada tambahan dulu, Ibu? Dari aku enggak, tapi mungkin kalau ada teman-teman mau nanya dipersilakan ya. Oh iya. Gimana teman-teman, ada yang mau bertanya dulu? Ada yang ngerjain nggak sekarang? Yang ngerjain terus, ada yang bingung atau ada kendala, boleh gantian share screen mumpung ada kami di sini. Kalau misalnya nggak ada, silakan lanjut dulu. Gimana teman-teman? Ada yang mau ditanyain? Nah, sambil mungkin ini raise hand aja ya. Nah, jadi sebenarnya sudah seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya, bahwa Lizenga ini merupakan algoritma yang melihatkan area mana yang apa ya sebutannya, yang possible lah adanya terumbu karang atau lamun, ada pasir dan lain sebagainya. Bisa dikatakan akurat, ya ini metode paling akurat untuk memetakan habitat bentik dangkal. Kenapa ini metode yang paling akurat? Karena dia pakai band 5 sebagai base-nya dan kemudian dihitung dengan band 2 dan band 3. Kita tahu bersama bahwa air itu sifatnya dielektrik. Dengan demikian maka sensor-sensor aktif dia nggak bisa maksimal dalam menangkap reflektansi spektral dari air. Jadi metode Lizenga ini metode yang paling optimal untuk memetakan habitat bentik. Tapi dengan keoptimalannya, meskipun bagus, ini sebenarnya perlu verifikasi lapangan. Jadi perlu ada orang yang ke lapangan memastikan bahwa misalkan di sini ya di titik ini, misalkan di titik ini, di koordinat ini, nah ini nilai koordinatnya, apakah benar di titik koordinat ini adanya misalkan di sini itu laut dalam ya, apakah benar di koordinat ini laut dalam atau mungkin di sebelah sini misalkan ya, apakah betul di koordinat ini dia adalah karang mati gitu kan. Nah, seperti itu, jadi harus dipastikan dengan verifikasi lapangan. Nah, teman-teman ada yang mau ditanyain? Oh, mungkin nggak ada ya. Jadi dengan demikian praktikum kali ini kita sudah bahas mulai dari seleksi areanya dengan pembagian band 5 yang dibagi band 2,
di mana nilainya ketika lebih dari 1, maka itu tidak possible adanya habitat bentik. Kemudian kita memotong band 2 dan band 3 dengan hasil poin pertama supaya kita kalkulasinya lebih ringan dan memastikan area-area yang tidak valuable untuk dihitung untuk dipisahkan. Kemudian juga kita sudah hitung band 2 dan band 3-nya dengan rumus Rizinga-nya. Dan kemudian kita sudah klasifikasi. Saya tambahin. Klasifikasi dengan machine learning ya. Dengan random forest. Nah, selanjutnya kita sudah dapat gimana nilai kappa yang maksimum, yang bagus, 1. Dan juga kita sudah mempelajari bagaimana akurasi asesmennya tadi ya, sebelum kappa, kelewat akurasi asesmennya setelah ini. 6. Akurasi asesmennya seperti apa dengan metode tadi dengan hasil kappa 1 gitu. Nah, selanjutnya juga kita sudah melakukan satu tingkat lebih lanjut terhadap yang menunjang analisis dengan menghitung luasan dan presentasi. Dengan demikian praktikum saya tutup. Kalau ada pertanyaan jangan malu-malu aja. Cut saja penjelasan saya yang selanjutnya. Saya tunggu mungkin 2 menit ya, atau mungkin ya 4 menit. Teman-teman ada yang mau bertanya dulu? Atau yang lagi ngerjain boleh share screen udah batas mana? Mau dibantu apa enggak? Mumpung ada kita-kita nih. Saya on cam sendirian, jangan-jangan yang lain pada tidur nih. Nggak tahu nih ya, nggak yakin ada yang ngerjain nggak nih ya. Atau mungkin saya kecepatan gitu ya. Iya teman-teman kalau misalnya mau kecepatan silakan bilang Kak Ijas tunggu gitu. Nggak apa-apa kayak gitu. Kayak kita waktu di kartografi dulu. Pasti ditungguin. Tapi kalau misalnya nggak ada yang ngerespon ya pasti lanjut terus ya Jas ya. Iya, Moms. Ada yang mau ditanyakan mungkin untuk tugas UAS-nya? UAS lagi. UTS. Jadinya tanggal 10 ya. Oke, tanggal 10 boleh. Tapi nggak ada alasan yang telat kumpulin. Karena ini kan UTS, bukan tugas biasa. Jadi tolong lebih serius lah. Ya, kalau misalnya ada kendala, kira-kira ada kendala, cobalah dibikin tuh dari sekarang. Jadi nanti pas mepet-mepet deadline pengumpulan UTS nggak kagok gitu tiba-tiba minta izin misalnya laptop rusak atau gimana gitu. Nah karena ini UTS jadi nggak ada susulan gitu maksudnya. Kan beda ya UTS sama tugas. Jadi silakan teman-teman cicil lah mulai dari sekarang. Kalau misalnya ada yang susah, atau ada yang sulit, nah bisa hubungin kayak aja satu Kak Dea atau di grup aja.
Kalau bisa sih kalau nanya lebih baik sebenarnya di grup saja. Kenapa? Karena kadang tuh pertanyaan kalian tuh sama di kami. Jadi kami tuh balasnya berkali-kali dengan pertanyaan yang sama. Jadi sebaiknya teman-teman chat aja langsung di grup. Nanti kalau misalnya temennya ada masalah yang sama kan bisa baca juga. Oke, Jas, kalau misalnya nggak ada mah tutup aja lah, Jas. Praktikum hari Iya, ini Mams. silakan Jas yang memulai, Jas yang menutup. Baik, siap, Mams. Mungkin saya ada tambahan dikit buat teman-teman supaya pasti bingung mungkin ya, apalagi mungkin kalau formatnya, nah kurang lebih kalau formatnya seperti ini gitu ya, terlebih ada introduction, methods, result and discussion, kemudian ada conclusion. Nah, untuk membangun ini teman-teman perlu studi literatur dulu. Saya udah nyantumin beberapa paper ya. Saya bahas mungkin sedikit. Nah, teman-teman bisa baca beberapa paper ini. Teman-teman bisa memodifikasi atau menduplikasi ulang atau memperbaiki metode yang ada di sini. Karena ya teman-teman lihat sendiri ini nggak begitu bagus sih kalau paper yang ini. Tapi yang mau saya mention adalah buat petanya sebaik mungkin, karena kalau buat bukan paper, maksudnya laporan dengan format sangat terstruktur seperti ini, teman-teman harus buat layout-nya. Dan mungkin kalau layout teman-teman sudah dipelajari ya sebelumnya, jauh sebelumnya. Dan teman-teman, nah seperti ini bisa teman-teman show up seperti ini. Nah, mungkin yang ini, yang ini. Teman-teman bisa cari lebih banyak soal Lizenga di Google Scholar atau di media lainnya, atau dari buku juga boleh, nggak masalah. Nah, yang mau saya tunjukin adalah ini. Ada tabel yang isinya hasil dari studi literatur yang udah teman-teman laksanain. Metodenya seperti apa, sistemnya apa, akurasinya seperti apa, kemudian juga sensor yang dipakai apa, kekuatan, kelebihan dan kekurangan seperti apa, dan kemudian penggunaan paling optimalnya seperti apa. Nah, teman-teman butuh tabel seperti ini untuk mempermudah atau meng-guide lah seperti apa materi yang harus saya baca. Jangan sampai teman-teman misalkan cari di Google Scholar, misalkan ya, saya praktekin nih. Lizenga, misalkan. Teman-teman itu mau buat paper tentang Lizenga, tapi teman-teman malah ketemunya misalkan yang mana ya? Nah, malah ketemu misalkan yang kayak gini, the temperature of shock compressed water, atau mungkin misalkan jelas itu bukan nih. Misalkan ya, jadi Lizenga yang masuk ke turunannya Lizenga gitu. Jadi misalkan kayak akurasi asesmennya, atau misalkan dampak dari awannya dan lain, kan itu bagus untuk dibaca, tapi untuk laporan ini dia tidak to the point. Untuk laporan format seperti ini tidak to the point, jadi akan melebar pembahasannya. Nah, untuk mencegah itu, supaya juga teman-teman lebih mudah dan lebih cepat dalam membaca artikel, teman-teman perlu buat seperti ini, dan ini ditambahkan juga dalam laporannya gitu, bisa ditambahkan. Atau mungkin bahasa Indonesianya seperti ini, saya mention, atau saya attach lah filenya. Misalkan studinya siapa, wilayahnya di mana, waktu pemantauannya kapan, input data setnya seperti apa, metodenya apa, kemudian cara pengolahannya, jelas ini pasti semua pakai Lizenga semua, platformnya apa, kemudian hasilnya seperti apa, kemudian bagian sini misalkan bisa diganti dengan akurasi dan resolusi spasialnya seperti apa gitu. Jadi lebih mudah dalam teman-teman melakukan
analisis lah gitu, analisis dari studi literatur atau analisis studi literatur. Baik, dari saya cukup sekian gitu ya. Semoga teman-teman semangat karena kalau teman-teman tertarik dalam bidang ini, saya yakin teman-teman bisa melakukan yang lebih advance, jadi melakukan mungkin time series karena tadi 2022 doang, teman-teman bisa lakukan hal yang sama terhadap tahun 2000. Dari tahun 2015 misalkan, kemudian dengan melakukan analisis yang time series seperti tadi, teman-teman bisa add ke portofolio. Jadi teman-teman bisa lebih pede misalkan ketika masuk ke dunia profesional, di CV teman-teman sudah bisa nyantumin project. Misalkan teman-teman kan masuk ke dunia profesional GIS misalkan, jadi proyeknya misalkan pemantauan dan pemetaan habitat bentik di Pulau Anu dari tahun sekian sampai 2022 misalkan. Kemudian teman-teman bisa write down hasilnya atau prosesnya seperti mulai dari NDVI, teman-teman bisa masuk ke portofolio dari NDVI dan sampai UAS. Ada beberapa praktikum yang itu cukup powerful dan memang sangat dipakai di luar sana. Dari saya demikian. Terima kasih Ibu Dela. Terima kasih juga Kak Dea. Mohon maaf Kak Dea belum bisa menemani karena Terima sedang kasih ada banyak. urusan. Terima kasih banyak rekan-rekan semua. Mohon maaf atas kekurangannya. Saya tutup. Terima kasih banyak. Assalamualaikum